اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah Zoomiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan malam ke-23. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah kita masih di malam yang mulia ini terus diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 2020 Masehi, dan mudah-mudahan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah terhenti dari hati kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, sehingga semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, rasanya siapapun tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah itu. Dan jikalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji dan pasti akan terjadi, nikmat Allah itu terus akan Allah tambah. Dan sebaliknya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berupaya untuk kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, azab Allah itu sangat pedih. Bapak Ibu sekalian jamaah Zoomiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hadirat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu terus tercurah kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir pada kesempatan majlis ilmu di malam Ramadan, di 10 akhir Ramadan ini. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai terkait dengan kaifiat salat Idul Fitri, ya, terkait dengan takbir, terkait dengan kaifiat salat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini, itu tema yang akan kita bahas. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian ini. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat siapapun semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan usianya, panjangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah
tiada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, luaskan kuburnya dan kumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang hadir di majelis jamaah Jumiyah ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kapanpun dimanapun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setahun Allah memberikan begitu panjang hari-hari. Allah memberikan 12 bulan. Dari hari-hari yang sekian panjang selama 1 tahun itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 1 hari yang Allah muliakan. Hari itu bernama hari Jum'ah atau Yaumul Jum'ah. Maka Yaumul Jum'ah itu dikenal dengan Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari-hari di antara 7 hari yang Allah berikan kepada kita. Allah muliakan 1 hari, yakni hari Jum'ah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallah. Allah memberikan 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah muliakan 1 bulan yang khusus disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bulan itu dikenal dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya dari bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita dari 11 bulan yang selain Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang saya telah bacakan, yakni di akhir surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. Kata Allah, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa kita. Rasul menyebutkan 29 dan Rasul juga menyebutkan ada kalanya 30 hari 1 bulan Ramadan. Ada kalanya 29, ada kalanya 30 sampai 30 Ramadan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di babak terakhir, babak final, yakni 10 Ramadan terakhir di tahun Ramadan tahun 1441 Hijriyah ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita sempurnakan bilangannya, maka kemudian Allah menyuruh kepada kita, menganjurkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
mengagungkan dengan membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahmid, membaca kalimat tasbih sebanyak-banyaknya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kita semuanya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Ayat ini menutup dari ayat 185 dengan wala'allakum tashkurun, menyempurnakan bilangan puasa kita di bulan Ramadan ini, lalu kemudian kita semua bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah yang telah diberikan kepada kita, dan itu semua kata Allah wala'allakum tashkurun sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang 10 Ramadan yang terakhir. Artinya kita harus sudah mempersiapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, sebagaimana terurai di dalam surah Al-A'la, surah ke-87 ayat 14 sampai 15. Qad aflaha man tazakka, kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang beriman. Wa dzakara ismallaha rabbih fasalla, dan orang-orang yang mengingat nama Allah Subhanahu wa taala lalu dia melaksanakan salat fasalla. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaifiat salat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, kaifiat takbir di tengah pandemi COVID-19, yang perlu diingat yang pertama adalah bahwa salat Idul Fitri atau takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai simbol syiar Islam dan simbol kemenangan dari menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Jadi kita melaksanakan salat Idul Fitri, melaksanakan takbir, mengagungkan nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dalam rangka syiar Islam. Mengagungkan Allah itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mensyiarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita sudah menutup dengan menyempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh, maka apa yang harus kita lakukan selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir? Mari kita dengarkan, simak lantunan-lantunan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, terasa nikmat, terasa menyentuh hati Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita menyebut kalimatullah, ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ hati kita, kalbu kita tersentuh oleh kalimat-kalimat thayyibah itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menjalankan salat Idul Fitri sebagaimana
yang telah kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun di tahun ini adalah tahun pandemik COVID-19 yang belum juga usai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sudah ada fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan bagaimana kaifiat takbir, mengagungkan, mensyiarkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiat sholat Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini yang tertuang di dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat COVID-19. Seperti apa? Mari kita simak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa sholat Idul Fitri kita adalah mensyiarkan Allah, mensyiarkan Islam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hukumnya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah itu sunnah atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, saking pentingnya sholat Idul Fitri itu sampai-sampai para ulama menghukumi sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, yakni yang menjadi salah satu syiar keagamaan atau syiar min sya'airil Islam. Dari salat Idul Fitri itu Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi bagian dari syiar syiar Islam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri itu disunnahkan bagi semua muslim, baik itu muslim laki-laki, baik itu muslim perempuan, muslim atau muslimah. Disunnahkan bagi muslim dan muslimah. Sunnahnya bahkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bagi orang yang merdeka maupun hamba sahaya juga disunnahkan untuk salat Idul Fitri. Bagi orang yang dewasa, bagi anak-anak juga disunnahkan untuk salat Idul Fitri. Sedang di kediaman maupun sedang bepergian, baik musafir atau ada di rumah, baik berjamaah maupun secara munfarid, secara sendiri, maka disunnahkan untuk salat Idul Fitri. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri, ketika pada malam Idul Fitri umat Islam disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri di akhir Ramadan. Kita disunnahkan untuk menghidupkan malam-malam di Idul Fitri itu dengan membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih, dan serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah 2 malam di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka di penutup akhir Ramadan kita sambut dengan gembira dan kita hidupkan malam Idul Fitri dengan membaca dan memperbanyak takbir, membaca tahmid, baca tasbih, serta memperbanyak aktivitas ibadah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu seperti apa ketentuannya salat Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di lapangan, di masjid, di musholla, di tempat yang lain bagi umat Islam. Ini ketentuannya. Kalau berada di kawasan yang sudah terkendali, kalau di tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah itu, yang salah satunya ditandai dengan angka penurunan
menunjukkan kecenderungan menurun kebijakan pelonggaran aktivitas sosial, maka yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka boleh kita melaksanakan di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan. Yang kedua, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan, kerumunan, di perumahan terbatas yang homogen misalnya, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada yang keluar masuk orang yang lain, maka itu boleh dilaksanakan di lapangan, di masjid, di musola, dan tempat lain bagi umat Islam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang lain, ya. Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan cara berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, boleh, munfaridan pun boleh, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Nah, wilayah kita ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, wilayah Tangerang Selatan, termasuk wilayah Ciputat, di wilayah Pamulang, ini masuk zona merah. Kalau begitu, dianjurkan untuk sholat berjamaah di rumah. Baik itu berjamaah kalau 4 orang, atau misalnya ada 1-2 orang secara munfaridan, secara sendiri-sendiri. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai harus sholat Idul Fitri di masjid atau di tempat-tempat tertentu, harus tentu melaksanakannya sesuai dengan protokol COVID-19, ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiatnya? Bagaimana sholat Idul Fitri itu? Panduan kaifiat sholat Idul Fitri secara berjamaah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat atau sebelum sholat Idul Fitri, disunnahkan kita untuk memperbanyak bacaan takbir, memperbanyak bacaan tahmid, memperbanyak bacaan tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperbanyak bacaan takbir, memperbanyak bacaan tahmid, memperbanyak bacaan tasbih, sehingga dengan itu kita sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, kita memperbanyak bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sholat dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah. Sholat Idul Fitri tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan, tidak ada juga iqamah seperti sholat-sholat yang lainnya. Lalu bagaimana kaifiat yang lain? Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, lalu kemudian kita memulai dengan niat sholat Idul Fitri, baik yang mau dilafalkan maupun yang tidak dilafalkan. Mau yang dilafalkan silakan. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini. Kalau menjadi makmum, makmuman. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Setelah itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat salat Idul Fitri, lalu kemudian membaca takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Lalu kemudian mengangkat kedua tangan kita, dan setelah itu seperti biasa kita membaca doa iftitah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita membaca doa iftitah, lalu kemudian kita membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, lalu kemudian membaca doa iftitah, ya. Setelah itu baru kemudian kita membaca takbir 7 kali. Dan di antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau mau dipanjangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Setelah itu Bapak sekalian dimuliakan Allah, di rakaat pertama 7 takbir, dan di antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan membaca surah pendek dari Al-Qur'an. Kalau Nabi Muhammad SAW membiasakan dengan membaca surah Al-A'la, lalu kemudian membaca surah Al-Ghasiyah. Setelah itu seperti biasa kita ruku, sujud di antara dua sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasanya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada rakaat kedua sebelum membaca surah Al-Fatihah kita disunnahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri takbir qiyam tadi, dan di antara takbir sama seperti rakaat pertama. Di antara 5 takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu selanjutnya kita kembali membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan membaca surah pendek dari Al-Qur'anul Karim. Setelah itu kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ruku, kita sujud dan seterusnya sampai salam, dan setelah salam disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita berjamaah. Lalu kemudian panduan yang lain, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifiat khutbah Idul Fitri. Kalau tadi salatnya sudah kita bahas selesai, lalu kemudian bagaimana kaifiat khutbah Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini. Khutbah Idul Fitri atau khutbah Id itu hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan dari sholat Idul Fitri kita. Artinya tidak menjadi rangkaian yang rukun atau menjadi rangkaian yang wajib. Kalau meninggalkan khutbah Id artinya tidak membatalkan dari sholat Idul Fitri kita. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah seperti biasa, seperti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan dengan berdiri, dan di antara keduanya itu dipisahkan dengan duduk sejenak bagi si khatib. Khutbah pertama dilakukan dengan cara yang pertama adalah membaca takbir sebanyak 9 kali. Ini bagi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita tidak mengikuti khutbah Idul Fitri di masjid, di lapangan dan lain sebagainya karena COVID-19 ini. Bagi para bapak, para imam-imam atau calon imam-imam, calon khatib-khatib yang akan memimpin di rumahnya masing-masing, maka khutbah itu sesungguhnya hukumnya sunnah tadi itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah apa yang harus kita baca? Yang pertama adalah membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menjadi bagian dari rukun khutbah yang harus kita baca. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang di dalam khutbah kita, setelah kita membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita membaca solawat setidak-tidaknya Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berwasiat takwa. Usikum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan setelah itu baru kemudian membaca ayat Al-Quran, satu atau sepotong dari ayat Al-Quran. Berarti kita sudah selesai khutbah yang pertama. Tinggal masuk khutbah yang kedua. Setelah itu kemudian duduk sebentar, lalu kemudian naik lagi dan membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan setelah itu berwasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin muslimat. Itu sesungguhnya rangkaian salat Idul Fitri dan rangkaian khutbah yang akan Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak akan laksanakan di rumahnya masing-masing. Jadi membaca takbir, lalu kemudian hamdalah, membaca sholawat, ya, wasiat takwa, lalu kemudian membaca ayat Al-Quran. Itu khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua, takbir, lalu kemudian membaca hamdalah, membaca sholawat, wasiat takwa, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak memakan waktu panjang, 5 menit selesai insyaallah khutbah kita itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketentuan salat Idul Fitri sesuai dengan tema kita masuk yang terakhir ini, ketentuan salat Idul Fitri di rumah. Karena memang kita termasuk zonanya zona merah, ya. Zonanya zona merah, dan ada larangan untuk sholat atau berkerumun, sholat di masjid, apalagi di lapangan, ya. Tentu kalau demikian sangat dianjurkan sesuai dengan fatwa MUI, kita sholat berjamaah di rumah masing-masing. Bagaimana ketentuannya? Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan boleh berjamaah paling tidak atau sekurang-kurangnya ada 4 orang, ada suami, ada istri, ada 2 anak, nah sudah 4 orang, kita boleh berjamaah itu. Boleh juga kalau memang tidak terpenuhi 4 orang ini atau tidak terpenuhi berjamaah, boleh juga dilakukan secara munfaridan. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini lillahi ta'ala. Ya, tidak imaman atau makmuman, tetapi langsung lillahi ta'ala, bagi yang munfaridan atau bagi yang sholat Idul Fitrinya melaksanakan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya yang pertama, jumlah jamaah sholat itu minimal 4 orang. Tadi sudah saya sebutkan, suami, istri, kedua anak itu sudah bisa berjamaah, ya. 1 orang imam, 3 orang makmum itu sudah bisa berjamaah. Lalu kemudian kaifiat sholatnya mengikuti ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Usai sholat Id, lalu kemudian khatib melaksanakan atau kepala rumah tangga, ya, menjadi khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan itu, dengan rukun-rukun khutbah yang tadi itu. Insyaallah 5 atau kurang dari 10 menit pun selesai sesungguhnya poin-poin intinya itu. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kurang dari 4 orang itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Jika jumlah jamaah itu kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah itu tidak ada kemampuan untuk, atau tidak ada yang mampu untuk berkhutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa setelah sholat Idul Fitri itu tanpa ada khutbah, karena memang hukumnya sunnah, ya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara sendiri atau secara munfaridan? Maka ketentuannya tadi niatnya usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini lillahi ta'ala, ya, dibaca secara sir, lalu kemudian tata caranya sama dengan yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita persiapkan amaliyah sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnahnya seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dan di dalam beberapa kitab fikih, mandi, memotong kuku, mandi, lalu kemudian memotong kuku itu menjadi sunnah dari sholat Idul Fitri. Memakai pakaian yang wangi, yang terbaik, dipakai semprotan atau wangi-wangian yang terbaik, ya.
Lalu kemudian sholat Idul Fitri itu disunnahkan kita untuk makan terlebih dahulu, atau sebelum sholat Idul Fitri itu disunnahkan kita untuk sarapan pagi dulu ya. Lalu setelah itu kemudian mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat Idul Fitri itu, dan disunnahkan pula kalau memang memungkinkan dari satu rumah itu ya, atau ya mungkin kalau memungkinkan silakan berangkat di tempat tertentu lalu kemudian pulang dari tempat yang berbeda ya, ini bagian dari sunnah ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah sunnahnya saling memaafkan ya, saling tahni al-id ya, antara sesama, antara anggota keluarga, saling memaafkan, saling maaf-maafan. Ya kalau sekarang karena kita keluarga jauh di tengah COVID-19 ini, boleh dilaksanakan dengan video call dan lain sebagainya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa hampir 1 jam saya menyampaikan tentang kaifiah salat Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjalani puasa Ramadan ini dengan penuh hikmat dan sampai pada akhirnya menuju fitrah atau menuju Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Hanya penjelasannya tadi soal kefiat untuk Idul Fitri membuat kita makin pede ini, Ustaz. Nanti jadi imam maupun dan khotib di rumah. Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang Ya. dengan yang pertama, bagaimana bila ada orang Islam yang dengan sengaja tidak melaksanakan sholat Idul Fitri? Ya. Ini satu-satu dulu nanti. Nanti. Jangan suara jangan dulu. Suara jangan gitu. Langsung atau ditampung sampai 3 penanya dulu, Pak Haji? Oh, boleh kalau yang kedua, amalan apa yang paling afdal dan mudah untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ya. Terus yang ketiga, di 10 hari terakhir kita disunahkan untuk iktikaf di masjid. Bagaimana dengan kondisi saat ini yang sedang wabah? Apakah ada amalan lain yang nilai pahalanya sama dengan iktikaf di masjid? Wah, kayaknya pertanyaannya keren-keren nih, Ustaz. Silakan, Bang. Ya. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saja mungkin di antara kita Islamnya dikenal dengan Islam KTP ya. Bahkan puasanya seperti anekdot itu, puasanya seperti puasa gendang. Di awal dia puasa, di tengah-tengah kosong dia tidak berpuasa. Di akhir Ramadan dia berpuasa, lalu kemudian dia menjalankan sholat Idul Fitri. Ada juga yang mengacuhkan ya sholat Idul Fitri, atau sekian tahun atau sekian bulan dia tidak menjalankan sholat. Begitu di sholat Idul Fitri dia paling duluan untuk sholat Idul Fitri, padahal sholat-sholat yang lain tidak dikerjakan. Sholat Idul Fitri, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menyepelekan sholat Idul Fitri ini, atau dia tidak menganggap bahwa sholat Idul Fitri itu tidak sesuatu yang penting? Kalau kita melihat dari hukum asalnya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti sunnah itu menjalankan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat dosa. Itulah sunnah. Meskipun sunnah muakkadah, hukum asli atau hukum asal dari sunnah itu menjalankan
dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa dia. Namun demikian, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, salat Idul Fitri atau salat Idul Adha adalah salat yang hanya dikerjakan setahun sekali. Masa iya kita selaku umat muslim hanya sekali setahun kita tidak memprioritaskan salat Idul Fitri itu, kecuali kalau ada uzur syar'i maka memungkinkan kita untuk meninggalkannya. Misalnya di tempat peperangan, misalnya di tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita untuk sholat Idul Fitri. Tetapi untuk konteks Indonesia, insya Allah negara kita masih aman, insya Allah negara kita masih damai, insya Allah negara kita tidak mudah-mudahan terjauh dari konflik-konflik, baik konflik agama maupun konflik-konflik yang lain. Ya, jadi sangat dianjurkan karena memang hukumnya sunnah mu'akkad. Yang kedua, tentang apa tadi Pak Haji? Yang kedua, bagaimana amalan apa yang paling afdol dan mudah untuk mengisi 10 hari terakhir? Ya, bagaimana mengisi terakhir di Ramadan? Ya, ada panduan yang terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak malam, ya, dari sekian banyak malam ada satu malam kemuliaan yang khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar dan itu terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan menurunkan satu surah khusus yakni surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada malam yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi adraka. Kata ahli tafsir, ketika ayat Al-Qur'an diawali atau didahului dengan adraka, dengan redaksi adraka, maka di situ ada satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. 1000 makna, 1000 ini adalah makna tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada angka setelah 1000. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk ada satu amalan dalam rangka mengejar Lailatul Qadar itu. Apa itu? Yakni kita melaksanakan i'tikaf di masjid kalau dalam kondisi tidak COVID-19. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Begitu riwayat hadis dari Imam Bukhari. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di 10 Ramadan, ada spesifik lagi di hari-hari ganjil di 10 Ramadan terakhir. Tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Gapailah, isilah 10 Ramadan terakhir dengan memperbanyak iktikaf di masjid dalam kondisi biasa. Karena COVID-19 ini, silakan tentu sesuai dengan panduan dari MUI, fatwa MUI, kita menjalankan qiyamul lail, tarawih kita, termasuk juga iktikaf kita di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
Begitu Pak Haji? Baik, terima kasih Ustadz. Kayaknya waktu juga sudah pas banget nih, pas jam 9. Baik. Baik, langsung ditutup dengan doa Ustadz ya. Baik. Acara ini terima kasih. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Krisna. Sebelum ditutup, dan saya terima kasih saya ucapkan kepada wabil khusus narasumber kita dan para hadirin yang mengikuti acara ini, dan insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Haji. Mohon izin. Kita foto dulu, jangan izin dulu Ustadz. Haji Naila. Mohon maaf Ustadz, kita Asyif, kita foto dulu Ustadz. Haji TB, lalu kemudian ada Pak Haji Sabri, ada Bapak Haji Bram, Bapak Haji Sukrisna, terima kasih banyak. Foto dulu. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Pak Haji Supriyatno, Pak Haji Ruri, Pak Haji Ahmad, Ibu Dewi, lalu kemudian Ibu Bapak Dedeh Saifuddin, Bapak Haji Iqbal, Bapak Haji Sadi, Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Etin. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Krisna? Sudah. Terima kasih semua. Yang ini ada yang mau ini lagi? Sudah dapat? Kita Saya Pak lanjut Krisna. itu Pak. Di Zoom satunya lagi tetangga. Zoom tetangga udah ditunggu. Mohon maaf saya itu Pak ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baterainya udah lowbat, saya mundurkan diri. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa besok hari Minggu jam 8.